Di awal film diperlihatkan seorang bernama Do Hyun. Dia adalah atlet MMA yang dikabarkan telah memenangkan 3 kali kejuaraan internasional dengan usianya yang masih 18 tahun. Saya umur 18 tahun, ngapain ya? 격투기 세계 챔피언 정도현 선수가 역대 최연소 세계 챔피언 타이틀을 굳게 지켜냈습니다. WFF 웰터급 3차 방어전에서 Do Hyun adalah atlet MMA yang mampu mempertahankan rekornya menjadi juara dunia termuda. Pada hari itu adalah hari di mana ia akan kembali pulang ke rumahnya. Tetapi ketika sampai di rumahnya, Do Hyun tidak melihat seseorang sama sekali di sana. Namun betapa terkejutnya Do Hyun, ternyata adik dan ibunya telah meninggal karena telah terjadi perampokan. 마. Kemudian Do Hyun diserang oleh perampok tersebut dan terjadilah sebuah perkelahian yang sudah jelas Do Hyun sebagai seorang atlet MMA mampu menyelesaikan itu semua. Bahkan saking emosinya, Do Hyun juga membunuh para perampok tersebut. Dari kejadian itu, kini Do Hyun harus dipenjara karena melakukan pembunuhan meskipun itu untuk menyelamatkan keluarganya. Kemudian scene berlanjut di suatu sekolah di Korea yang menampilkan seorang remaja culun bernama Cha Wosul. Ia adalah remaja pendiam, penakut, dan tidak boros jajan. Setelah itu juga ada murid baru di kelas tersebut yang bernama Sukchan. Ia adalah petinju dari sekolah teknik. Bahkan Sukchan ini juga menjuarai tinju tingkat nasional. Tentu kedatangan Sukchan dengan prestasinya tersebut membuat semua murid senang terhadapnya. Namun berbeda dengan Wosul yang kaget dan ketakutan setelah melihat murid baru tersebut. Yang mengejutkan dari Sukchan, di hari pertamanya sekolah, Sukchan sudah menghajar seorang murid yang berkuasa di kelas tersebut, sehingga membuat semua murid seketika terdiam dan tunduk kepada Sukchan. 먼저 나서주면 날 고맙지. Dan ternyata yang membuat Wosul takut dengan kedatangan Sukchan adalah karena Wosul sudah wawuh dengan Sukchan ini, yang mana mereka dulu adalah satu SMP. Wosul pun lagi-lagi menjadi bahan bulan-bulanan Sukchan kembali. 진짜 다 이렇네. 너네야 네 새끼야. 아! Bahkan Sukchan juga menghajar Wosul tanpa ampun. Dan karena sudah rudet, Wosul berniat untuk balas dendam dengan berencana untuk menusuk Sukchan menggunakan pulpen. Tentu saja Sukchan tidak takut karena ia menganggap bahwa Wosul tidak akan berani melakukan itu. Dan yang terjadi, Wosul dengan rasa takutnya menusuk mata sebelah kanan Sukchan menggunakan pulpen. 여기. Yang tentunya membuat Sukchan meronta-ronta kesakitan. Dari kejadian itu membuat Wosul disidang untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, meskipun sudah mengatakan bahwa itu adalah sebuah penyelamat dan karena dirinya telah dipukuli, tetapi tetap keputusan menganggap bahwa itu adalah sebuah tindakan pembunuhan. Maka dari itu Wosul pun diputuskan dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal lainnya. Dalam perjalanan, Wosul duduk bersama dengan seorang yang kita kenal di awal film tadi, yaitu Do Hyun. Di hari pertamanya, Wosul bertemu dengan seorang tahanan bernama Hyun Min. Mereka berdua bercerita alasan mereka bisa dimasukkan ke dalam penjara. Dari situlah Hyun Min mengajak Wosul untuk berteman di dalam penjara. Kemudian mereka berdua ditempatkan satu kamar dengan tahanan senior lainnya, yang mana sebenarnya mereka mempunyai ketua di dalam kamar tersebut yang bernama San Hyuk. Namun ia sedang mendapatkan hukuman karena sudah menjual rokok di dalam penjara. Dan San Hyuk juga mengatakan bahwa kekuasaan di penjara adalah segalanya, yang mana itu semua bisa didapatkan dari perkelahian siapa yang terkuat. Mereka berdua pun dikenalkan dengan para tahanan lainnya yang mempunyai kekuasaan di sana. Yang pertama ada Lee Won Jon. Dia memiliki tubuh sehat, besar, seakan besi yang bisa menghajar lawannya dengan tubuhnya. Yang kedua ada Sun Yong. Dia memiliki tubuh kecil tapi sangat lincah bagaikan tupai California.
Jadi mereka itu adalah ketua-ketua di dalam penjara, yang mana mereka berdualah yang paling kuat di antara yang lain. Namun ada satu orang lagi yang terkuat dari yang terkuat, yaitu Do Hyun. Meskipun baru datang, Do Hyun sudah ditakuti semua orang karena latar belakangnya tersebut. Tak lama setelah itu, Wosul dan Hyun Min diajak bermain futsal, yang mana mereka diikutkan karena untuk menggantikan pemain yang cedera dengan pertandingan yang cukup keras. 짱구야! 너 거기 2명만 일로 보내. 야, 너 이리 와. Wosul hanya terdiam tak berkutik, tetapi kemudian ia tak sengaja menendang buah rayut dari Wonjon yang membuatnya meronta kesakitan. 빨리 가! 너 내라고! 고자? Dan itulah yang membuat Wosul mendapatkan masalah di hari pertamanya. Ia pun dibawa anak buah dari Wonjon untuk diberi pelajaran. Mereka berpura-pura baik kepada Wosul, saking takutnya kepada Do Hyun. Namun tiba-tiba, Wosul berusaha untuk kabur dan mengejar Do Hyun untuk meminta bantuan. Dan benar saja, melihat muka ketakutan dari Wosul, Do Hyun pun meminta Wonjon untuk melepaskannya dan jangan mengganggunya lagi. Tetapi Wonjon tidak mau dan dengan berani menantang Do Hyun untuk berkelahi. Tanpa diduga, Do Hyun bisa mengalahkan Wonjon yang dianggap kuat di penjara hanya dengan satu pukulan. 가자. 살인자 새끼가 존나 착한 척하네. 그러니까 이 씨발 자식아. 일로 와, 이 씨발로만. 씨발 새끼. Scene berpindah yang menampilkan Sok-chan sedang menjenguk Wosul, yang mana Sok-chan hanya ingin mengatakan bahwa karirnya kini sudah hancur karena mata kanannya yang sudah buta. Maka dari itu, Sok-chan berniat akan balas dendam setelah Wosul keluar dari penjara. Mendengarkan ancaman tersebut membuat Wosul sangat ketakutan dan berusaha untuk meminta maaf meskipun tak didengar oleh Sok-chan. Tidak hanya permasalahannya dengan Sok-chan, di penjara juga masih berlanjut, di mana Wonjon selalu mengancam Wosul bahwa dirinya akan segera balas dendam. Kemudian Wosul tidak sengaja melihat Do Hyun sedang berolahraga di halaman. Ia pun langsung pergi untuk menemui Do Hyun, hanya sekedar terima kasih telah menyelamatkannya. 당분간은 괜찮을 거야. 어젠 가봐. Di keesokan harinya, Wosul menemui Do Hyun kembali untuk membawakan sebuah susu kotak. Jadi atas ancaman yang diberikan oleh Sok-chan sebelumnya, kini Wosul selalu terbayang-bayang ketakutan yang dimana ia berniat untuk meminta Do Hyun agar melatih dirinya menjadi kuat. Tentunya dengan permintaan tersebut, Do Hyun menolaknya karena ia tidak mau seseorang belajar untuk menjadi kuat hanya untuk balas dendam dan menindas yang lemah. Namun Wosul mengatakan bahwa dirinya hanya ingin hidup normal, dengan kata lain bahwa dirinya tidak ingin dibully dan hanya patuh kepada orang yang menindasnya. Tanpa menyerah, Wosul terus meminta bantuan kepada Do Hyun untuk mengajarinya dengan menceritakan kemauannya dan apa yang terjadi kepadanya selama ini. Dan akhirnya melihat keseriusannya, Do Hyun pun mau untuk mengajari Wosul menjadi orang kuat, tetapi dengan satu syarat, di mana Wosul harus bisa mengalahkan Do Hyun berlari 100 kali putaran di halaman dengan waktu tertentu. Meskipun asa-asa, Wosul pun menerima tantangan tersebut demi bisa diajari oleh orang yang terkuat. 시작. Putaran demi putaran, Wosul berusaha untuk menguatkan dirinya, sambil teringat waktu SMP ketika dirinya disiksa oleh Sok-chan. Kemudian dengan gurunya juga tidak membelanya sama sekali. Tidak hanya itu, Wosul juga pernah dipermalukan di hadapan semua murid dengan membersihkan kencingnya sendiri menggunakan muka. Dari kejadian itulah yang membuat Wosul memutuskan untuk menjadi orang kuat, agar ia tidak ditindas lagi oleh Sok-chan, terutama ketika keluar dari penjara nanti. Ia pun tak pantang menyerah meskipun batas kemampuan berlarinya sudah melebihi batas.
Bahkan Do-hyun yang melihatnya sampai ketakutan karena akan membahayakan dirinya Wosul sendiri. Sampai pada akhirnya Wosul pun tumbang sampai pingsan. Scene berpindah kepada Do-hyun yang sedang badami dengan Pak Inspektur. Terlihat mereka berdua yang cukup akrab dan Inspektur berterima kasih karena semenjak ada Do-hyun di lapas ini semua masalah berkurang. Bahkan Do-hyun juga difasilitasi kamar VIP yang ditempati untuk dia sendiri. Lalu Do-hyun meminta Inspektur untuk memindahkan Wosul untuk sekamar dengannya agar ia bisa fokus melatihnya. Dan Wosul pun langsung dipindahkan. Saat itu baru masuk, ia langsung disuruh Do-hyun untuk melakukan push up semampunya saja. Tetapi karena Wosul jarang olahraga, membuat ia kesulitan untuk push up. Hingga malam hari Do-hyun terus melatih fisik Wosul, dan ia pun juga diberi semua instruksi untuk berlatih yang baik dan benar. Bahkan saat Wosul istirahat, Do-hyun juga melarangnya dan mengancamnya akan dikembalikan ke kamar dulu lagi. Tentu saja Wosul tidak mau dan ia terus melanjutkan lagi latihannya. Hari demi hari Wosul terus dilatih fisik hingga setelah fisiknya mulai stabil, ia langsung dilatih bela diri oleh Do-hyun. 같이. 일어나, 오케이. 묶어. Di tempat lain, Sukchan dicegat oleh dua orang gangster yang ingin menghajarnya. Namun karena keterampilannya, Sukchan mampu membantai mereka dan hal itu dilihat oleh seorang mafia yang berpengaruh di kota itu. Dan dia tertarik dengan baku hantamnya Sukchan. Ia pun mengajak Sukchan untuk bekerja dengannya dengan imbalan sebuah mata untuk mata kanannya yang telah buta. Awalnya Sukchan menolaknya, namun ketika ia mengetahui kekuatan mafia itu, ia bersedia bergabung dengannya. Kembali lagi ke Wosul yang sedang membaca buku sambil olahraga. Hyunmin juga merasa takjub dengan tekadnya Wosul yang terus berlatih. Lalu Hyunmin juga mengatakan bahwa Do-hyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar hal itu, Wosul menjadi tidak fokus saat latihan bersama Do-hyun, karena tentu saja hal itu membuatnya bersedih. Kemudian Wosul melihat Hyunmin dibawa oleh anak buahnya Wonjon untuk dieksekusi karena ia tidak bisa membawa Wosul kepada Wonjon. Melihat hal itu, Wosul langsung mendekatinya dan disinilah awal Wosul mengeluarkan hasil latihannya dan menghajar dua anak buah Wonjon dengan satu pukulan. 씨발 새끼야. 미친 새끼야. Tentu saja mereka langsung melapor kepada bos mereka. Setelah itu mereka disuruh Wonjon untuk membawa Wosul. Dengan percaya diri, Wosul datang sendirian. Tanpa banyak bacot, Wonjon menyerang terlebih dahulu, tetapi Wosul bisa menghindarinya. Dan disinilah Wonjon bertarung secara serius. Namun kali ini Wosul berhasil mengimbanginya. Hingga akhirnya dengan penuh semangat, ia mendagor muka si John hingga tumbang. 그냥 누워 있으라. Dan bahkan saking marahnya, Wosul terus menghajarnya hingga datang Do-hyun yang menghentikan pertarungan itu. Sedangkan di tempat lain, Sukchan mulai bekerja dan membantai semua musuhnya, dan itu ia jadikan kesenangan yang membuatnya semakin kuat. Lalu Shin berpindah ke Do-hyun yang melatih Wosul lebih keras lagi. Bahkan ia juga memarahinya ketika Wosul yang terlihat tidak fokus, dan ternyata hari itu adalah hari terakhir Do-hyun berada di lapas karena ia akan dipindahkan ke lapas dewasa. Namun Do-hyun mengatakan bahwa ia sangat takjub dengan perkembangan Wosul yang begitu cepat. Ia juga berpesan agar Wosul terus melatih dirinya sendiri setiap hari.
Setelah kepergian Do Hyun, kini Wosul berlatih sendiri dan dia juga dikembalikan ke kamar semula. Bahkan ia juga ditantang oleh Sun Yong untuk menentukan siapa yang terkuat. Dengan taruhan, jika Sun Yong kalah, ia rela mengabdi kepada Wosul. Dan jika Sun Yong yang menang, maka sebaliknya. Tentu saja kali ini Wosul menerima tantangan itu. Namun permintaan Wosul, jika ia menang, ia hanya ingin Sun Yong tidak menindas orang-orang lemah lagi dan menghentikan peperangan antar kelompok. Sun Yong pun menyetujuinya. Keesokan harinya sebelum baku hantam, Wosul dijenguk lagi oleh Sukchan yang kembali lagi. Ia mengatakan akan balas dendam dan menunggu kebebasan Wosul. Namun kali ini Wosul berani menatap mata Sukchan dengan dingin, yang membuat Sukchan terkejut atas sifat Wosul yang berubah. Saat itu pertarungan antara Wosul dan Sun Yong pun dimulai. Namun kali ini Wosul terlihat terpojok karena Sun Yong termasuk pemimpin kelompok terkuat dan lincah. Karena itulah Wosul terjatuh dan hampir kalah, tapi ternyata Wosul kembali bangkit dan menghajar Sun Yong. 그래야 차우소리지. Lalu ia mengeluarkan jurus lilitan orai welang yang telah diajarkan Do Hyun yang membuat musuhnya langsung menyerah. Dibarengi dengan penjaga yang datang untuk mengamankan mereka berdua dan pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Wosul. Karena kejadian itu, Wosul dipindahkan ke ruangan isolasi dan di sana ia terus berlatih. Setelah keluar dari ruangan itu, Wosul meminta Sun Yong dan Won Jon untuk menghentikan peperangan antar kelompok dan berdamai. Mendengar itu pun, mereka pun menyetujuinya. Dan inilah awal mula perdamaian antar napi tanpa menindas orang-orang lemah dan memperebutkan lagi kekuasaan. Setelah cukup lama di penjara, akhirnya Wosul pun bebas. Namun sebelum kepergiannya, ia meminta kepada penjaga untuk melihat tempat latihannya bersama Do Hyun untuk yang terakhir kalinya. Ketika akan pergi, ternyata Sukchan sudah menunggunya di luar dan menantang Wosul baku hantam. Tanpa basa-basi, Wosul mengikutinya dan baku hantam yang lama ditunggu pun dimulai. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya Wosul bisa baku hantam dengan musuh bebuyutannya. Tapi ternyata Sukchan terlihat semakin jago. Hingga Wosul dihajarnya dengan penuh amarah. Tapi ternyata kekuatan fisiklah yang menentukan siapa yang terkuat, ia yang akan menang. Dan Wosul kembali bangkit dengan fisiknya yang kuat. Lalu ia mengeluarkan jutsu terakhirnya yang membuat Sukchan tumbang. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. Dan inilah kemenangan yang Wosul nantikan. Ia pun pergi meninggalkannya dengan membawa harga dirinya kembali. Di akhir film terlihat Wosul menjenguk Do Hyun yang masih di penjara dan dia tidak akan pernah lupa atas jasa Do Hyun kepadanya dan menganggapnya sebagai saudara. Dan akhirnya film pun